Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain amma ba'du. Yang kami taati Ketua Yayasan Sabila Tanjung, Bapak Kiai Ainun Naim SSY. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru MI Sabila Tanjung dan anak-anakku semuanya yang soleh-solehah dan insya Allah jadi generasi yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan Pondok Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, dan insya Allah kita akan dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kelak kita nanti syafaatnya di hari kiamat. Semoga nanti kita semuanya termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Anak-anakku semuanya, tema Pondok Ramadan tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi ini adalah mewujudkan ekosistem moderasi beragama yang ekspansif dan membentuk siswa-siswi berperilaku rahmatan lil alamin. Adapun tujuan kegiatan Pondok Ramadan tahun ini yakni mewujudkan siswa-siswi yang menunjukkan perilaku rahmatan lil alamin, menjadi orang Islam yang sejuk, orang Islam yang cinta damai dan memahami ajaran-ajaran Islam dengan benar. Nah, dalam kegiatan Pondok Ramadan nanti akan ada dua fungsi ya. Yang pertama fungsi pengajaran dan fungsi pendidikan. Fungsi pengajaran seperti halnya di sekolah-sekolah atau di madrasah-madrasah selama ini, yakni pengajaran melalui berbagai metode. Salah satunya adalah menggunakan metode digital. Namun untuk metode pengajaran ini, ketika para guru tidak kreatif dan inovatif, maka sudah bisa digantikan oleh AI. Yang kedua adalah fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan inilah yang tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence atau perlengkapan-perlengkapan digital lainnya yang saat ini bisa memudahkan kita dalam mendidik putra-putri kita. Dengan fungsi pendidikan ini diharapkan bisa menguatkan pendidikan agama melalui pembentukan perilaku dan juga pendidikan karakter dan juga pendidikan soft skill. Contohnya, ketika kalian berpuasa, kalian berlatih untuk soft skill kalian berupa tanggung jawab. Ketika berpuasa, kalian sudah belajar tanggung jawab untuk sahur ya sebelum imsak. Kemudian melaksanakan sholat-sholat ditambah dengan sholat-sholat sunnah dan tadarus Al-Quran dan amalan-amalan yang lainnya. Dan selanjutnya dalam kegiatan Pondok Ramadan nanti selain pengenalan moderasi beragama, juga akan ada furudul ainiyah. Furudul ainiyah ini merupakan hal pokok tentang keislaman, mulai dari toharo, sholat, puasa, dan perilaku positif yang lainnya. Kemarin ketika pembukaan Pondok Ramadan oleh Kepala Kanwil Jawa Timur, di situ juga dijelaskan tentang menjadi generasi moderat atau pelajar yang islami atau orang Islam yang moderat. Nah, apa ciri-cirinya kita sebagai pelajar yang moderat, sebagai pelajar madrasah yang moderat? Ada beberapa ciri. Yang pertama adalah dia memiliki komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan itu mengakui Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya yakni anti kekerasan. Muslim yang moderat, pelajar madrasah yang moderat, dia adalah anak yang anti kekerasan, orang yang anti kekerasan.
Kekerasan itu sendiri ada 3 anak-anakku semuanya. Pertama kekerasan fisik, kedua kekerasan verbal, dan 3 kekerasan seksual. Kekerasan fisik jika kalian melakukan kekerasan dengan teman kalian, memukul atau menempeleng teman kalian. Namun jika teman kalian itu tidak menerima dan melaporkan pada pihak yang berwajib, maka akan ada hukuman yang diberlakukan untuk kalian, ya. Hukumannya adalah 3 tahun 6 bulan penjara. Atau misalnya kalian melakukan kekerasan fisik hingga mengakibatkan kematian atau pembunuhan, maka itu lebih dari itu hukumannya. Yang kedua adalah kekerasan verbal. Jangan sekali-kali kalian melakukan kekerasan verbal kepada teman kalian. Misalnya kekerasan verbal itu adalah memanggil teman kalian dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, atau mungkin memanggil teman kalian dengan nama-nama hewan atau binatang. Selanjutnya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual mungkin kalian melakukan atau memegang bagian teman kalian yang sensitif atau bagian-bagian yang tidak boleh dipegang oleh orang lain selain dirinya sendiri. Adapun ciri yang ketiga sebagai Islam atau generasi atau pelajar Islam yang moderat adalah toleransi. Jadi dimanapun dan kapanpun kita harus saling toleransi entah itu sesama agama, antar organisasi Islam mungkin kalau kita sesama umat Islam, atau mungkin antar umat beragama yang berbeda. Dan selanjutnya yakni adaptif dengan budaya setempat. Kita nantinya akan berada di situasi atau tempat-tempat yang berbeda kebudayaan dengan kita. Nah, di situ mungkin ada budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kita. Namun, sebagai generasi Islam atau pelajar Islam yang moderat, maka kita tidak akan mengolok-olok kebiasaan orang atau budaya-budaya orang lain itu apabila tidak sesuai dengan kebudayaan atau agama kita. Demikian anak-anak, mudah-mudahan kegiatan Pondok Ramadan hari ini selama 6 minggu tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 nanti bisa membentuk anak-anakku menjadi pribadi yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, pribadi pelajar madrasah yang moderat dan juga rahmatan lil alamin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.